Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar baiknya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah sehat dan selalu semangat. Alhamdulillah. Bapak minta kepada KM untuk memberikan informasi ada berapa yang alfa, ada berapa yang sakit, dan ada berapa yang izin. Pada hari ini yang alfa ada satu, yang sakit ada satu, dan yang izin tidak ada. Semuanya lengkap ada di sebelah. Alhamdulillah. Bagi yang mereka yang sakit dan mereka yang izin, mari kita doakan mudah-mudahan diberikan kemudahan. Amin. Nas'aluka ya Allah bisalamah wal afiyah wa hasil maksud tawassulan bi barakatil kitab al-Fatihah. Sebelum Bapak memulai memasuki materi tentang berpikir kritis dan semangat mencintai iptek, terlebih dahulu Bapak membuat persepsi, yaitu ada persoalan-persoalan yang berkaitan dengan materi. Yang pertama, Bapak akan bertanya, mengapa orang Indonesia beribadah hajinya ke tanah suci Mekah yang jaraknya jauh antara Indonesia dengan Arab Saudi? Bapak mohon untuk jawabannya satu orang. Ya. Karena mereka yang menunaikan ibadah haji ke tanah suci diangkut menggunakan pesawat yang menggunakan bahan aftur dan afgas. Mantap. Ada lagi? Karena Ya. ada niat Pak. Oh iya, ada niat juga betul. Ada lagi? Apa lagi? Karena ada lomba. Ya, terima kasih. Ini semuanya sudah cukup memenuhi bahwa tidak mungkin orang itu berada di tanah suci Mekah tanpa ada pesawat, tanpa ada materi uangnya, tanpa ada hijrah. Dunia akan memulai dengan pengertian berpikir kritis. Berpikir kritis adalah proses mental yang melibatkan analisis, evaluasi, dan penilaian terhadap informasi secara objektif dan logis untuk mendapatkan kesimpulan atau solusi yang tepat. Nah, sekarang Bapak minta kepada semuanya mengulang, coba bareng-bareng, apa itu pengertian berpikir kritis? 1, 2, 3. Berpikir kritis adalah proses dari analisis, evaluasi, dan penilaian informasi secara objektif dan logis untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat. Tepuk tangan. Amin. Untuk memperkuat mengenai materi ini, maka didukung oleh surat Al-Imran ayat 190 dan 191. Ikuti Bapak sebagaimana apa yang Bapak ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar
191 adalah ayat yang sebelah kiri. Coba Bapak minta yang sebelah kanan mengucapkan ayat 190-nya. 1, 2, 3. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari ayatin liulil albab. Ya. Untuk ayat yang 191-nya. Ayo 1, 2, 3. Alladzina tadi yang sudah dibacakan itu di mana hubungannya antara berpikir kritis dengan surat Al-Imran ayat 190. Di sana disebutkan untuk berpikir disebutkan itu liulil albab, yaitu orang yang bisa berpikir. Mana objek yang harus dipikirkan oleh manusia itu? Yang dipikirkan adalah kata Allah secara gamblang, inna fi khalqis samawati wal ardi, bahwasanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, penciptaan langit dan bumi ini tentu dong tidak mudah orang menciptakan langit. Tidak ada tandingannya yang mampu menciptakan seperti langit, dan tidak ada yang mampu yang menciptakan seperti bumi. Maka ketika memang manusia berpikir hanya Allah lah yang maha kuasa, yang mampu menciptakan langit dan bumi, maka orang tersebut lewat dengan akal pikirannya masuk ke dalam hati, menjadikan bahwa yang maha kuasa di alam jagat raya ini adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Mulailah berjalan, manusia memulai butuh makan. Manusia butuh energi untuk melakukan sesuatu. Manusia butuh melakukan sesuatu dengan mudah. Nah, ini baru mulai otak ini berjalan. Liulil albab. Albab atau juga orang yang memiliki kemampuan berpikir. Tentu Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan. Apa yang dilakukan oleh manusia ketika ia mengalami kebutuhan untuk memenuhi perutnya? Ada yang mau jawab? Coba kami persilakan. Ya. Ada yang menanam padi dan setelah panen akan menjadi nasi. Nah, mantap, tepuk tangan. Ada yang lain? Ya. Membiarkan ikan supaya bisa dimasak menjadi lauk pauk. Wah, iya, tepuk tangan. Ada lagi? Saya cabai, tomat, bawang merah, itu sambal. Kalau sudah ada nasinya, sudah ada lauk pauknya, sudah ada sambelnya, ditambah sayur asamnya, maka kebutuhan perut itu bisa terpenuhi. Itu gara-gara karena manusia dikasih akal pikiran. Itu baru dari sisi makannya. Belum lagi kalau berangkat dari rumah ke sekolah, yang dibutuhkan itu apa? Kendaraan.
semuanya sudah terfasilitasi itu atas berkat keinginan orang tua menyekolahkan anaknya dengan difasilitasi mulai dari baju pakaiannya sudah terfasilitasi, kedua kendaraannya juga sudah terfasilitasi sehingga bisa datang ke sekolah, yang ketiga pun jajannya sehingga bisa berwaktu-waktu mulai dari jam 7 sampai jam 4 sore itu bisa ada di sekolah karena dibekali untuk bisa bekerja di sekolah. Pekerjaan anak sekolah yaitu belajar. Maka konsekuensinya kalau anaknya itu belajar di sekolah yang kemudian hanya bisa mengirimkan doa untuk kedua orang tua, yang mudah-mudahan orang tuanya diberikan luas rezeki dan nanti akan disambung kembali besoknya begitu lagi. Coba bayangkan, ini termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Karena masih orang tuanya siap melanjutkan biaya sekolahnya. Berapa anak yang tidak bisa melanjutkan sekolah karena orang tuanya tidak mampu membiayainya. Mau maning seragam, jajan aja nggak punya. Lah ini yang patut semuanya syukur. Syukurnya dengan apa? Syukurnya adalah dengan ibadah. Lanjutan ayat itu, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Kemudian dilanjutkan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, kalau bahasa kitanya, kalau orang itu sudah mau berpikir, sudah beribadah, maka akan mengembalikan pada dirinya. Ya Allah, Engkau ciptakan mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, tidak ada yang sia-sia. Walaupun berbeda-beda, ada yang berkulit hitam lah, ada yang berkulit putih lah, ada yang orangnya tinggi lah, ada tidak ada yang sia-sia. Apa yang membuat mereka itu beruntung? Yaitu mereka bisa menggunakan akal pikirannya. Buat apa orang itu ganteng? Buat apa orang itu kaya? Akan tetapi tidak mampu menggunakan akal pikirannya yang Allah ciptakan. Kalaupun kaya, orang itu kaya akan habis kekayaannya karena tidak mampu menggunakan akal pikirannya. Kalau tidak mau bersyukur. Yang telah Bapak sampaikan ini bisa diulang kembali di rumah, diperdalami, dan juga mudah-mudahan menjadikan ukuran bahwa berpikir kritis itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertuang dalam surat Al-Imran ayat 190 Berangkat mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.